Udah selesai. Oke, kita mulai aja. Jadi, hari ini kita mau latihan soal ekonomi paket 967 tahun 2009. Kalau misalnya belum ngerjain soalnya, nggak apa-apa sih. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ditanya aja. Nah, nomor satu ini, soalnya ketika kita mencoba untuk menganalisis permintaan terhadap jasa kereta api pada saat harga tiketnya naik, maka diasumsikan bahwa harga tiket pesawat tidak berubah. Asumsi ini dalam istilah ekonomi disebut sebagai, nah kita lihat dulu nih dari soal ini, kira-kira datanya apa yang dikasih tahu. Nah, di sini tuh dia ngomong harga kereta api naik. Terus diasumsikan harga tiket pesawatnya, iya ada yang tadi on mic nggak? Nggak ada ya? Oke. Nah, diasumsikan harga tiket pesawat, nah di sini kan beda ya, bukan tadi kan kita lagi ngomongin kereta api, terus tiba-tiba ngomongin tiket pesawat. Nah, berarti tiket, kereta api sama pesawat itu kan saling menggantikan. Kalau misalnya orang nggak mau pakai kereta api, bisa pakai pesawat, kalau orang nggak mau pakai pesawat, bisa pakai kereta api. Nah, di sini tuh ada hubungan substitusi. Nah, tapi diasumsikan bahwa harga tiket pesawatnya itu tidak berubah. Nah, di dalam ekonomi, kalau misalnya ada sesuatu faktor yang dianggap tidak berubah atau dianggap tetap, itu namanya adalah ceteris paribus gitu. Jadi ceteris paribus ini satu faktornya berubah, tapi faktor lain dianggap tidak berubah atau tetap gitu. Makanya jawaban yang paling tepat itu yang A. Nah, buat opsi yang lain, yang opsi B misalnya, itu ada substitution effect. Nah, itu tuh berarti saling menggantikan atau substitusi. Nah, ini kan benar kan ya, sebenarnya kereta api sama tiket pesawat itu sama-sama menggantikan, tapi karena di sini ada asumsi tidak berubah, maka, jawaban yang B itu belum tepat. Terus yang opsi C itu ada scarcity atau kelangkaan. Nah, kelangkaan ini itu adalah salah satu masalah dalam ekonomi, tapi, di sini kan bukan ngebahas itu, jadi jawabannya bukan C juga. Nah, opsi D itu price stability atau artinya kestabilan harga, itu juga enggak. Dan yang terakhir itu ada opportunity cost atau biaya yang dikorbankan. Nah, biaya yang dikorbankan ini timbulnya kalau misalnya ada, 2 pilihan gitu. Nah, di sini kan misal nih ada 2 pilihan, ada kereta api dan ada juga tiket pesawat. Berarti di sini pasti ada yang, bakal dikorbankan. Tapi karena di sini nggak ada, lebih memilih yang mana, jadi misal gini ya, kalau di soalnya ada tiket kereta api dan ada tiket pesawat, terus akhirnya orang itu milih tiket kereta api misalnya. Nah, berarti opportunity cost-nya adalah tiket pesawat. Tapi karena di sini itu ngomongnya tentang asumsi yang tidak berubah, maka jawabannya itu bukan opportunity cost. Nah, bisa dilihat kan dalam soal ini tuh opsinya saling, mirip-mirip gitu atau bisa bisa memenuhi ke soalnya, cuman kita harus fokus ke diasumsikan tidak berubah. Makanya jawaban yang paling tepat adalah yang opsi A, gitu. Jadi kalau soal simak harus hati-hati banget karena semua jawabannya itu bisa benar gitu, asal kita teliti dalam ngerjain soalnya. Oke, aku lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini, di sini bilang katanya, John Maynard, Keynes berpendapat bahwa salah satu cara memperbaiki keadaan ekonomi pada saat depresi adalah, nah pada saat depresi ini berarti kondisi jumlah uang beredarnya sedikit gitu. Depresi itu sama kayak resesi. Nah, kalau misalkan jumlah uang beredarnya sedikit, itu bisa dilakukan kebijakan fiskal ataupun moneter yang bersifat ekspansif, gitu. Jadi kalau depresi pakainya ekspansif, tapi bisa dia bentuknya fiskal, bisa juga bentuknya moneter, itu tergantung kebijakannya datangnya dari mana. Kalau misalnya pakai yang fiskal, berarti datangnya dari pemerintah, sedangkan kalau yang moneter datangnya dari bank sentral atau BI, gitu. Nah, tapi di sini dia itu pakai pendapat Keynes atau pakai mazhab Keynesian, di mana mazhab Keynesian itu menggunakan, campuran gitu antara intervensi pemerintah sama pasar gitu. Nah, tapi, Keynesian ini dia pakai pendekatan permintaan gitu. Jadi tinggal dilihat aja dari opsinya kira-kira mana yang pakai peranan pemerintah dan juga, pakai permintaan gitu. Kita, cek dari opsinya, opsi A itu dia bilang mengurangi peranan pemerintah, berarti salah, harusnya ada intervensi pemerintah. Terus juga dia pakai, bilangnya menstimulir penawaran,
Nah, itu juga salah, tapi jawaban A ini lebih tepat kalau misalnya pakai mazhabnya, mazhab klasik atau yang di pendapatnya Adam Smith gitu. Jadi yang opsi A itu dia lebih ke Adam Smith bukan Keynes. Terus di opsi B mengurangi peranan pemerintah. Lagi-lagi salah juga, tapi dia benar pakai menstimulir permintaan, tapi dia salahnya di mengurangi peranan pemerintah. Terus di opsi C memasukkan peranan pemerintah itu juga benar, tapi dia salah pakai menstimulir penawaran. Kebalikannya opsi B gitu. Terus opsi yang terakhir yang E, karena opsi D udah benar jadi kita nggak usah bahas lah ya. Yang opsi E hanya mengandalkan metode deduktif tanpa menggunakan metode induktif. Nah, ini tuh sebenarnya nggak ada kaitannya sama mazhab Keynesian ataupun mazhab klasik. Nah, tapi kalau misalnya mau tahu artinya, kalau deduktif itu dia yang bersifat umum gitu. Sedangkan kalau induktif itu yang bersifat realita atau lihat kasusnya gitu. Nah, di sini kan nggak memakai itu. Jadi opsi E juga kurang tepat. Makanya yang paling tepat adalah opsi D, memasukkan peranan pemerintah dan juga menggunakan stimulir permintaan gitu, sesuai sama mazhab Keynesian gitu. Oke, kita lanjut. Ini tabelan di bawah buat nomor 8 ya, soalnya nggak cukup di belakang. Nah, nomor 3 ini ngomongin tentang kerjasama regional atau regional sama dia. Nah, kalau kerjasama regional itu kerjasama ekonomi udah pasti ya, karena kita lagi bahas ekonomi yang dilakukan di suatu wilayah yang saling berdekatan gitu. Jadi kalau misalnya kerjasama dunia itu bukan kerjasama regional gitu. Terus juga kalau misalnya melibatkan lebih dari dua benua atau lebih dari satu benua gitu, dua atau lebih itu dia juga bukan regional. Nah, tinggal lihat aja nih dari, semua ini kira-kira mana yang regional. Nah, pasti kan, bingung ya kalau misalnya harus ngehafalin semuanya. Ini kan aku juga hasil searching, jadi, mungkin bakal lebih gampang, beda sama halnya pas kita lagi ngerjain soal pas, ujian gitu. Nah, saran dari aku sih kalau misalnya kalian, bingung atau misalnya belum tahu, lebih baik di-skip aja karena di simak itu, ada poin minus gitu. Jadi nanti bisa kepotong poin kalian kalau misalnya masih ragu-ragu gitu. Tapi kalau misalnya kalian dari semua ini udah ada yang familiar, misalnya nih yang jawaban paling benar itu afta sama MEE gitu. Nah, kalian udah familiar ya udah bisa langsung jawab tanpa tahu yang lainnya. Tapi kalau misalnya pernyataan di soalnya itu kurang meyakinkan atau kalian juga ragu-ragu, lebih baik di-skip aja karena nanti bakal, kasih poin minus gitu di, nilai kalian. Nah, kalau misal aku bahas nih dari bagan pertama, bagan satu itu di situ ada IFC sama WTO. Nah, IFC sama WTO ini sama-sama keanggotaan dunia gitu. Jadi siapapun yang daftar ya berarti dia termasuk dalam, IFC dan WTO. Jadi, ini salah. Yang kedua itu ada sebenarnya nggak tahu jawabnya ini dibacanya ASEM atau ASEM. Nah, tapi ini tuh dia di Asia sama Eropa. Berarti dia bukan regional karena melibatkan 2 benua. Nah, tapi yang bawahnya bener nih APEC. APEC itu kan Asia Pasifik, berarti seluruh Asia gitu, berarti benar juga. Terus, yang bagian 3 ILO sama WHO. Nah, ini dua-duanya, dari PBB kan. Nah, PBB kan dunia, berarti salah juga. Opsi yang, bagian keempat itu ada AFTA sama MEE. Nah, AFTA ini dia bagian dari ASEAN, otomatis dia benar kan regional dan, MEE sendiri itu di Eropa, berarti benar juga. Jadi yang, bagian keempat dua-duanya benar, makanya jawaban paling tepat itu yang D. Nah, tapi yang, bagian kelima, yang terakhir, itu ada NAFTA sama NATO. Nah, kalau NAFTA dia benar juga tuh sebenarnya, dia regional di Amerika Utara. Tapi yang NATO-nya salah, karena kalau yang NATO itu bantuan ekonomi perang dingin. Jadi bukan kerjasama, tapi dia, bagian dari kebijakan waktu, lagi masa perang dingin gitu, dengan bentuk bantuan ekonomi. Makanya yang paling benar itu ya yang D gitu, yang kerjasama regional. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini juga termasuk soal yang menurut aku gampang banget disimak, karena dia itu, simpel, dia nanya, "Makin buruk distribusi pendapatan di sebuah negara, maka nilai koefisien Gini, titik titik titik." Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, koefisien Gini itu sebenarnya apa? Koefisien Gini ini adalah salah satu indikator untuk mengetahui ketimpangan atau untuk mengetahui bagaimana, kira-kira distribusi pendapatan di suatu negara gitu ya. Nah,
Untuk mengetahui ketimpangan sendiri sebenarnya bukan cuma koefisien Gini aja, tapi juga ada kurva Lorenz. Bedanya apa? Bedanya kalau misalnya koefisien Gini itu yang dalam bentuk angka, misalnya 0,1, 0,2, 0,3, dan seterusnya, mendekati 0 atau 0 gitu, berarti dia nggak ada ketimpangan. Kalau 0 berarti nggak punya ketimpangan sama sekali. Tapi kalau semakin mendekati 1, berarti semakin timpang. Jadi kalau misal 1, berarti ketimpangannya udah bener-bener parah banget, kayak timpang banget gitu. Nah, terus kalau kurva Lorenz itu adalah kurvanya gitu. Itu beda ya antara kurva sama angka gitu. Nah, kalau yang bentuknya angka itu semakin timpang kan, semakin buruk distribusi pendapatan berarti semakin timpang. Nah, berarti kita tinggal lihat aja kira-kira dari 0 sampai 1 semakin timpang itu nomor berapa? Makin mendekati 1. Berarti opsi yang paling tepat adalah yang B. Nah, di sini udah aku gambarin juga kayak apa namanya? Ya pokoknya garis bilangannya dari 0 sampai 1, 1. Kita lihat nih opsinya, lebih besar dari 1. Nggak mungkin kan? Karena paling besar itu angka 1. Berarti opsi A salah. Makin kecil dari apa gitu, kita nggak tahu. Berarti opsi C salah. Opsi D, makin mendekati 0. Itu juga salah, karena malah makin mendekati 0 itu semakin baik distribusi pendapatannya, karena nggak ada ketimpangan kan. Yang terakhir, tidak terpengaruh, salah juga kan pangan. Makanya pasti berpengaruh nilai koefisien Gininya gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kalau misalnya ditanyanya semakin baik distribusi pendapatan, berarti jawabannya yang D. Tapi kalau bilangnya semakin buruk distribusi pendapatan, berarti jawabannya yang B. Makin mendekati 1. Gitu. Kita lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini selalu keluar dari kode pertama, yaitu 917/2009 sampai kode terakhir nih, 967/2009 keluar terus. Berarti ini harus bisa kita kerjain ya, karena udah berkali-kali kan kita ngerjain soal ini. Nah, di sini itu dia ngomongin kebijakan Gunting Syarifuddin, yaitu uang yang nilainya Rp5 ke atas nilainya dipotong 50%. Nah, dia itu termasuk ke dalam kebijakan moneter apa namanya. Nah, sebenarnya dari opsi A sampai opsi E ini semuanya adalah kebijakan moneter. Cuman beda-beda aja artinya gitu. Nah, misalnya nih ya, di opsi A sama opsi B, ini tuh sebenarnya sama, cuma nama lainnya doang. Kredit selektif dan uang ketat itu sama-sama aja gitu, cuma nama lain doang. Nah, dua-duanya ini, dia itu kebijakan moneter juga yang fungsinya untuk menurunkan jumlah uang beredar gitu. Ini PDF coretannya bakal ada di pembahasan Bersinar ya, ada di bio Twitternya Bersinar kok. Kalau mau cek yang kemarin-kemarin juga bisa dari yang coretan-coretan ini. Nah, balik lagi kredit selektif dan uang ketat itu sama aja, cuma nama lainnya aja. Terus dia itu berfungsi untuk menurunkan JUB gitu. Menurunkan di JUB ini berarti dia salah satu kebijakan moneter kontraktif. JUB ini mungkin kalau ada yang belum familiar, JUB itu jumlah uang beredar ya. Terus yang opsi C itu jawaban yang paling tepat, yaitu kebijakan Sandring. Kebijakan Sandring itu adalah kebijakan moneter memotong nilai mata uang. Nah, spesifik untuk di soal ini, karena dia itu sejarah ya bentuknya, karena kebijakan Gunting Syarifuddin, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C, karena dia itu memotong nilai mata uang kan di situ 50%, gitu. Berarti yang paling tepat yang C. Nah, kalau yang opsi D, itu cadangan kas, itu dia nama lainnya adalah kas minimum atau menentukan kas minimum perbankan gitu. Nah, cadangan kas minimum ini dia bisa bentuknya kontraktif, bisa juga ekspansif, tergantung kira-kira nanti kas minimumnya dinaikin atau diturunin. Karena di sini belum spesifik nih ngomonginnya. Terus yang terakhir itu politik diskonto. Ini juga sama, kebijakan moneter juga, tapi kalau diskonto itu ngatur tentang tingkat bunga bank gitu. Nah, di sini juga bisa kontraktif, bisa juga ekspansif, tergantung tingkat bunganya dinaikin atau diturunin. Tapi yang di opsi A sama B ini kenapa aku udah tulis kontraktif, karena dia udah spesifik ngomonginnya kredit selektif dan uang ketat gitu. Jadi dia udah spesifik ke kontraktif. Tapi untuk opsi D dan opsi D dan opsi E itu sama-sama kebijakan moneter, tapi belum spesifik dia kontraktif atau ekspansif. Gitu. Makanya aku belum tulis. Nah,
Ini juga termasuk soal yang gampang karena, ya udah kita tahu Sunring itu memotong nilai mata uang, berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang C, nggak usah muter-muter dulu gitu. Kita lanjut lagi ke nomor 6. Nah, nomor 6 juga sebenarnya agak susah gitu ya, kenapa? Karena ini tuh kayak oh ya, bedanya ekspansif sama kontraktif, itu kalau misalnya, kontraktif, dia itu eee, mengatasi inflasi. Jadi, kondisinya jumlah uang beredarnya terlalu banyak, jadi berusaha untuk diturunin gitu jumlah uang beredarnya. Kalau misalnya kita mau nurunin jumlah uang beredar pakai kontraktif. Tapi kalau misalnya jumlah uang beredarnya terlalu sedikit, atau kita berusaha untuk meningkatkan jumlah uang beredar, berarti pakainya ekspansif gitu. Jadi kalau misalnya inflasi pakainya, kontraktif, kalau lagi deflasi pakainya ekspansif. Sama aja mau fiskal, mau moneter sama aja, pengertian dari kontraktif sama ekspansifnya. Cuman bedanya kalau moneter dari bank sentral, kalau misalnya fiskal dari pemerintah. Kita move on ya. Nah, yang selanjutnya ini dia ada kurva penawaran. Kurva penawarannya itu di, apa sih namanya, di sisi Q itu dia ada di -2 dan di sisi P itu ada di, angka 6. Nah, gimana nih kita caranya buat bikin fungsi dari garis? Ini tuh sebenarnya matematika banget gitu, tapi matematika gampang sih menurut aku, bukan yang kayak pusing banget. Caranya adalah kalian ambil nih yang, Q-nya nih ya, misalnya Q-nya itu kan -2, tapi kalian tukar sama lawannya, yaitu adalah P. Maka kalian tulis -2P gitu. Terus di, sumbu P-nya itu kan ada 6. Kalian pakai lawannya, yaitu adalah Q. Berarti jadi plus 6Q gitu. Bingung nggak? Jadi jangan sampai nulis -2Q tambah 6P, tapi kebalikannya, -2P plus 6Q. Terus sama dengannya berapa? Sama dengannya itu 6 dan min 2-nya kalian kalikan, gitu. Jadi 6 dikali min 2 itu adalah min 12, maka fungsinya itu adalah min 2P ditambah 6Q sama dengan min 12. Tinggal kalian putar-putar aja sesuai sama yang di opsi yang dipengennya. Nah, di opsi ini kan pengennya P sama dengan kan, jadi kalian posisiin aja P sama dengan gitu. Nah, di sini aku, mindahinnya kayak gini, eee 6Q ditambah 12, tadi kan 12-nya minus 12, pindahin ke sebelah kiri, berarti jadi positif. Jadi plus 12 sama dengan min 2P-nya kita pindahin ke sebelah kanan, tadinya negatif jadi positif gitu. Jadi sama dengan 2P. Nah, tapi karena di opsinya itu hanya ada P, maka kita bagi 2 semuanya. 6Q-nya dibagi 2, 12-nya dibagi 2, dan 2P-nya bagi 2. Kak, kenapa dikali 2? Enggak dikali 2. Ini yang, tadi yang sama dengannya ya, ini si angkanya yang ini dan ini kita kalikan. Jadi kalau misal nih ya, misal di angkanya nih ya, ini contoh aja, misal di sini angkanya 3 dan -1, berarti sama dengan berarti kalau kita mau bikin fungsinya, itu kan 3-nya itu P ya, ini kan sumbu P-nya itu 3, berarti jadinya 3Q. Nah, sumbu Q-nya itu -1, berarti jadi min P, -1P itu kan berarti min P gitu ya. Sama dengannya dikaliin angkanya, 3 sama -1, berarti jadi -3. Nah, tapi karena di soal ini dia, angkanya itu 6 dan -2, berarti 6-nya dikali dengan -2 gitu, jadi -12. Semoga sampai sini paham ya, soalnya ini kayak matematika banget. Enggak, bukan dari rumus penawaran, tapi ini dari matematika. Aku sendiri lupa sih kenapa harus dibalik, tapi, emang kalau misalnya kita lihat kurva, terus kita mau bikin fungsinya, emang selalu dibalik gitu. Cuman, alasannya kenapa secara matematis aku nggak tahu. Jadi, mungkin nanti bisa nanya kalau misalnya lagi tutoring matematika. Iya, sama aja kok kalau misalnya permintaan, pokoknya semua jenis kurva, kalau misalnya mau dibikin fungsi, itu pasti dibalikin antara sumbu P sama sumbu Q-nya. Itu emang dari matematikanya, jadi bukan dari ekonominya. Cuman kebetulan di sini lagi gambar, kurva penawaran aja gitu, jadi ada kaitannya sama ekonomi. Nanti boleh ditanyain aja, ke kakak-kakak bersinar yang matematika gitu, siapa tahu bisa jawab kenapa harus dibalikin gitu kalau misalnya mau bikin, eee iya semuanya, setahu aku sih setiap aku ngerjain matematika tentang gradient, bener, persamaan garis something gitu, aku nggak tahu.
Nah, balik lagi tadi, intinya kita, sesuaiin aja sama opsinya, karena di opsinya ini dia maunya pakai fungsinya P atau price, berarti kita pisahin price-nya sendirian. Jadi, 2 P-nya di sebelah kanan gitu. Terus karena maunya, P doang sendiri, nggak mau 2 P, jadi kita bagi 2 gitu, P-nya jadi 1, terus 3 Q tambah 6, tuh. Kebetulan ininya jago matematika ya, admin dari Bersinar. Ya itu pakai rumus Min-nya 1 something itu ya, aku nggak tahu. Oke, ini udah pada paham kan? Ini tinggal kayak gini doang kok, tinggal dibalikin, terus sama dengannya angkanya tinggal dikali, terus, disesuaiin aja sama, opsinya. Kalau misalnya opsinya mau pakai Q, berarti 6 Q sama dengan bla bla bla, kalau misalnya dimintanya itu, P, berarti P bla 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 gitu. Bentar aku kalau diminta fungsi permintaan, bisa juga, tapi kan di sini digambarinnya emang kurvanya penawaran, berarti pakainya emang penawaran. Tapi kalau misalnya soalnya permintaan kayak gini berarti ya, gambar kurvanya kalau permintaan. Sama aja caranya, misalnya di sini, nih aku gambarin gini ya misal, berarti ini angkanya 6 kan, terus di sini angkanya misal 2, karena kan positif ya kalau di sebelah kanan, berarti ya tinggal 6 Q ditambah 2 P, sama dengan 12. Nah ini permintaannya. Jadi sama aja karena ini bukan dari permintaan kah atau kurva penawaran dan lain-lain, tapi ini lebih ke cara menghitung matematika aja sih, gitu. Oke, kita lanjut ya. Salah. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Semoga tadi paham ya, itu kan nggak terlalu susah juga. Nanti boleh ditonton lagi aja video ini di YouTube-nya Bersinar kalau misalnya masih butuh penjelasan. Nah, nomor 7 ini mengenai faktor produksi atau dari, produksi ya, babnya, atau bisa juga, teori perilaku produsen, intinya berkaitan dengan produksi. Nah, di soal ini, kesediaan produsen untuk mengorbankan faktor produksi yang satu demi menambah penggunaan faktor produksi yang lain, dalam rangka menambah penggunaan faktor produksi pada isokuan yang sama bla 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 gitu ya. Nah, kita highlight dulu nih, selalu ya kalau misalnya kita lagi ngerjain soal apalagi yang panjang-panjang, biar kita nggak pusing pas kita baca soal langsung kita highlight atau langsung kita tandain gitu di otak kita. Kalau misal online kan nggak bisa di-highlight ya. Kita, pikirin di otak kita kira-kira datanya yang mana aja. Nah, di soal ini dia bilang mengorbankan faktor produksi yang satu demi menambah penggunaan faktor produksi yang lain. Berarti di sini kita bisa lihat, produsen ini dia berusaha untuk mengganti satu faktor produksi jadi faktor produksi yang lain gitu. Berarti di sini kan ada saling menggantikan ya. Berarti ya udah jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, karena di sini yang A itu marginal rate of technical substitution itu adalah, saling menggantikan gitu. Technical substitution itu kan berarti saling menggantikan. Nah, saling menggantikan ini tidak mengubah output gitu. Nah, ya itu sebenarnya nggak terlalu penting juga, tapi yang kalian paling, penting untuk di-highlight itu adalah technical substitution-nya gitu. Nah, karena di soal ini dia produsennya berusaha untuk menggantikan satu barang dengan barang yang lain, berarti dia yang jawabannya yang A. Nah, tapi kita cek nih dari opsi yang lain, opsi B, law of diminishing return. Nah, kalau law of diminishing return, dia itu salah satu, hukum di dalam teori perilaku produsen juga mengenai tambahan output yang terus-menerus menurun akibat peningkatan input. Jadi misal nih, input itu kan beragam banget ya, bisa, tenaga kerja, bisa mesin, bisa, tanah gitu kalau misalnya pertanian gitu. Nah, kalau misalnya inputnya salah satunya doang yang ditambahin misalnya, karyawannya ditambah terus tapi, jumlah mesinnya sama aja, jumlah bahan bakunya sama aja, terus, alat-alat tetapnya masih sama aja, cuma salah satu faktornya aja yang dinaikin, itu nanti tambahan output-nya akan semakin menurun. Bukan output-nya ya yang menurun, tapi tambahan output-nya yang menurun. Kalian harus, highlight kata tambahannya ya, jangan sampai, kalian lupain gitu kata, tambahannya. Nah, kalau law of diminishing return intinya kalau misalnya kita naikin terus nih input tanpa meningkatkan, input, tetapnya, misalnya mesin gitu. Nah, nanti itu tambahan output-nya akan semakin turun gitu. Nah, itu law of diminishing return, tapi nggak menjawab soal ini kan, karena soal ini dia itu berusaha untuk mengganti satu faktor produksi dengan faktor produksi yang lain. Berarti yang B salah.
opsi C, opportunity cost atau opportunity cost, mungkin sama aja ya. Tambahan output itu hasilnya. Jadi misal kalau input kan kita masukannya gitu kan. Misalnya dari bahan baku, dari jumlah karyawan, dari jumlah mesin, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya output itu hasilnya. Jadi tambahan hasilnya itu nggak terlalu banyak, nggak terlalu signifikan gitu. Walaupun kita nambah input banyak, tapi kalau misalnya faktor produksi tetap nggak ditambahin, nanti tambahan hasilnya itu nggak akan terlalu signifikan, jadinya nggak efektif gitu. Oke, kita move on. Ke opsi C, opportunity cost, itu adalah biaya yang dikorbankan. Nah, kalau biaya yang dikorbankan, itu timbul kalau misalnya ada dua pilihan, kita memilih salah satunya. Misal ada pilihan faktor produksi A dan faktor produksi B. Bedanya apa? Misalnya bedanya di harganya atau di kualitasnya misalnya. Nah, kita milih yang A nih misal. Nah, berarti yang opportunity cost-nya adalah barang B-nya yang kita korbankan gitu. Nah, itu opportunity cost. Tapi kan di sini beda ya. Di sini tuh dia berusaha untuk menambah faktor produksi yang lain gitu, tapi mengurangi yang satunya lagi gitu. Nah, di sini tuh bukan saling gimana ya? Bukan memilih dari dua-duanya, tapi yang satu dikurangin biar yang ini meningkat. Ngerti gak sih maksudnya? Jadi misalnya ini posisinya sama nih kayak gini. Kalau yang marginal rate of technical substitution, yang ini diturunin biar ininya naik gitu. Tapi kalau misalnya opportunity cost, dari dua ini kita pilih satu aja. Misalnya yang ini doang, berarti yang ini enggak gitu. Oh, itu opportunity cost. Jadi beda ya antara technical substitution sama opportunity cost. Kalau opportunity cost kita pilih salah satu, kalau technical substitution kita berusaha untuk menambah sesuatu dengan mengurangi yang lain gitu. Itu beda ya. Nah, yang terakhir, kalau opportunity cost lebih ke pilihannya. Iya, jadi intinya kita memilih salah satu dari pilihan yang ada beragam misalnya. Nah, yang pilihan yang nggak kita pilih itu yang kita korbankan atau yang opportunity cost-nya. Jawabannya ada marginal rate of technical substitution dan pilihan satunya marginal rate of substitution. Itu sama. Marginal rate kayaknya beda sih, soalnya kalau MRTS itu kan ada technical-nya, secara teknik gitu, secara pengerjaan mungkin ya. Ini aku kurang tahu juga, mungkin harus lihat soal secara pastinya dulu, baru bisa dikerjain. Tapi untuk soal yang persis seperti ini, jawabannya itu marginal rate of technical substitution. Mungkin nanti kalian bisa baca aja di Google atau searching dulu perbedaan antara technical substitution sama substitution doang gitu. Tapi setahu aku beda sih. Nah, opsi terakhir itu ada isoklin. Nah, isoklin ini kemarin aku udah sempat baca-baca juga di jurnal, ini tuh agak rumit karena dia itu salah satu makroekonomi tingkat atas gitu. Aku nanya ke anak-anak ilmu ekonomi katanya. Nah, intinya isoklin ini dia salah satu kurva di dalam biaya produksi, tapi kalian nggak terlalu harus pusingin karena hampir nggak pernah keluar soal isoklin ini. Jadi biasanya cuma di opsi buat ngecoh doang gitu. Jadi intinya kalian tahu aja kalau isoklin ini di dalam biaya produksi, tapi untuk spesifiknya nggak usah terlalu dipikirin. Gitu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A, marginal rate of technical substitution. Gitu. Tadi kelewat ya opsi D. Opsi D, constant return to scale. Nah, kalau constant return to scale itu sebenarnya salah satu anaknya dari law of diminishing return. Jadi law of diminishing return ini nanti dia punya 3 anak gitu ya. Ada 3 indikator. Dia bisa yang naik, bisa yang konstan, bisa yang turun, tergantung. Jadi bisa increase return to scale, constant return to scale, atau decrease return to scale. Itu beda-beda gitu. Nah, kalau yang constant return to scale, itu kalau tambahan inputnya, persentase perubahan dari inputnya, itu sama outputnya. Misal kita tambahin 10%, dia hasil outputnya juga akan meningkatnya 10%. Tapi kalian harus harus ingat juga ini di sini delta atau tambahannya. Jangan sampai lupa di sini ada kata tambahan. Jadi bukan kita nambah berarti nanti outputnya jadi sekian gitu, tapi tambahan dari outputnya gitu, tambahan dari hasilnya. Harus diperhatikan di sini ada deltanya. Jadi delta persentase input akan sama dengan delta persentase output. Itu yang konstan. Tapi kalau yang decrease berarti yang inputnya bakal lebih gede daripada outputnya. Berarti kan jadi nggak efisien gitu. Kayak yang tadi law of diminishing return gitu. Nah, tapi kalau increase berarti meningkat.
inputnya misal cuma ditambah 5%, ternyata outputnya akan meningkat 10%, itu yang increase gitu. Berarti yang bagus tuh caranya gitu, yang signifikan berubahnya gitu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang marginal rate of technical substitution gitu, yang satu dikurangin akan meningkatkan yang lain. Kita next ke soal nomor 8. Ini tabelnya udah aku taruh di page pertama, tapi nggak aku taruh di sini soalnya udah gak cukup. Tapi intinya dia itu ngomongin tentang pendapatan asli daerah. Nah, di bagian yang udah aku taruh di page pertama tadi, itu tuh, oke aku liatin aja kali ya. Nah, di sini tuh ada pendapatan daerah. Pendapatan daerahnya itu dia ada yang asli, ada yang dana perimbangan, dan ada dana lain-lain. Terus di sini juga ada bagian belanja dan bagian pembiayaan. Tapi kita fokus ke pendapatan daerahnya aja, karena di soalnya pendapatan daerah. Nah, tapi yang diminta di soal itu yang pendapatan asli daerah gitu, bukan yang perimbangan, bukan yang lain-lain. Jadi kita perhatiin yang aslinya aja. Nah, yang asli itu dia bisa pajak daerah, retribusi daerah, terus hasil pengelolaan kekayaan daerahnya gitu. Terus juga pendapatan lain-lain yang asli secara sah gitu. Jadi yang udah benar-benar asli ya kalau pendapatan asli. Nah, tinggal kita lihat aja nih di opsinya. Di opsinya ini dia ada opsi A. Opsi A itu dana perimbangan. Udah pasti salah dong, karena kan yang diminta yang dana asli tadi, bukan yang dana perimbangan. Jadi opsi A salah. Terus di opsi B ada dana alokasi umum atau DAU. Nah, DAU ini sama juga, dia termasuk ke dalam perimbangan. Berarti opsi B salah. Opsi C, pinjaman daerah. Kalau pinjaman daerah itu bersifat alternatif atau dia termasuk ke lain-lain gitu biayanya. Karena kan kalau misalnya kita minjem aja kan, kalau sedangkan kalau pendapatan asli yang udah pasti kita dapat gitu. Terus opsi D juga sama, dana darurat. Itu yang lain-lain juga, misalnya udah defisit gitu, kasnya udah defisit, akhirnya digunakanlah dana darurat gitu. Terus kalau yang opsi C tadi pinjaman daerah, misalnya udah bencana alam misalnya, terus akhirnya pinjam ke daerah lain gitu contohnya. Dana perimbangan ini ada juga di tabel yang di depan. Nah, dana perimbangan itu ada dana bagi hasil, dana alokasi umum, sama dana alokasi khusus. Biasanya itu dari APBN, dari negara dikasih buat daerahnya. Misal, contohnya dana alokasi umum, berarti misal tuh dapat berapa gitu dari pendapatan negara, dikasih berapa untuk daerah ini gitu. Terus, kalau misalnya, alokasi khusus berarti untuk, daerah-daerah yang khusus aja, misalnya daerah yang tertinggal gitu, dia pakai, alokasi yang khusus juga, bukan yang secara umum dibagiin secara merata, tapi dia punya, alokasi khusus juga, karena misalnya, infrastrukturnya ketinggalan sama yang lain, berarti dia pakai khusus. Terus juga bisa kalau misalnya lagi ada, recovery dari, bencana alam, dia dapat juga dari negara gitu. Nah, itu yang perimbangan. Kalau misalnya yang asli daerah, berarti yang udah pasti dapat dari daerah itu, misalnya yang terakhir, penjualan aset tetap daerah. Jadi, ya dia udah punya daerah tersebut, terus dia jual asetnya, atau bisa juga, kekayaan alamnya dia jual gitu, terus juga pokoknya, sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut, itu bakal masuk ke pendapatan aslinya, gitu. Makanya tadi pajak pun termasuk ke dalam pendapatan asli, karena kan pajak yang bayar nggak mungkin kan luar daerah lain bayar ke daerah itu, gitu. Misal pajak, Bandung nggak mungkin kan dapat dari, orang Jakarta gitu kan, pasti dapatnya dari orang Bandung juga, gitu. Berarti di situ intinya ya pendapatan asli yang dapat dari daerah itu, gitu. Misalnya contohnya ini yang kayak di opsi E, penjualan aset tetap daerah. Kita lanjut. Nah, nomor 9, bedanya khusus dan perimbangan, apa tadi, bentar, buka dulu chat-nya. Bedanya alokasi khusus dan perimbangan dalam segi pemanfaatannya. Jadi perimbangan itu, alokasi khusus itu adalah perimbangan. Jadi perimbangan ada anak-anaknya lagi, ada bagi hasil, ada alokasi khusus, sama alokasi umum. Kalau alokasi khusus biasanya dikhususkan untuk daerah-daerah tertentu, kalau misalnya alokasi umum berarti semua daerah pasti dapat gitu. Kalau bagi hasil misalnya ada, keuntungan tertentu gitu, baru dibagi hasil sesuai daerahnya masing-masing misalnya. Dana darurat pengeluaran atau pendapatan ya tadi. Kalau dana darurat itu biasanya bisa pengeluaran sih, kalau misalnya lihat dari tabel tadi itu ke pembiayaan masuknya, bukan ke pendapatan.
Karena kan kalau dana darurat itu kita keluarkan kan gitu. Jadi lebih tepatnya sebenarnya dana darurat itu ke pembiayaan, bukan pendapatan. Jadi yang paling tepat adalah yang oke, kita move on lagi ya. Nah, nomor 9 ini juga selalu keluar dari dari kode 917 sampai sekarang 967. Makanya kita harus bisa kerjain soal ini. Nah, soal ini dia itu ngomong suatu perusahaan memproduksi 7 unit output. Lagi-lagi kita harus highlight data-data yang penting di soal biar nggak bingung pas ngerjain soalnya. 7 unit output berarti dia termasuk ke dalam quantity atau key. Terus di sini ada average total cost atau ATC atau AC itu sama aja. ATC dan AC itu sama aja. Sebesar 15.000. Agar mampu berproduksi, perusahaan harus mengeluarkan fixed cost atau FC. FC ya, bukan VC. FC sebesar 35.000. Maka besarnya average variable cost atau AVC itu berapa? Nah, ini kan banyak banget ya rumusnya, ada AC, ada FC, ada AVC gitu. Terus kita bingung ngerjainnya gimana. Nah, kalau aku punya cara cepat, mungkin ini teman-teman yang ikut dari awal udah bosan ya dengarnya, tapi cara cepatnya itu adalah average kotak sama dengan kotak per key. Kotaknya ini disesuaikan dengan rumus yang kita pengen cari gitu. Misal contohnya, kita mau cari yang di soal aja ya. Yang di soal misal di sini ada AC nih, ada AC. AC itu kan sama aja ya sama ATC. Di sini aku tulis ATC aja biar gampang gitu ya. Nah, berarti kotaknya apa di sini? Kan average kotak, berarti kotaknya itu adalah TC-nya. Maka yang ditaruh di atas itu adalah TC dibagi dengan Q. Itu. Nah, terus di soal ini juga minta tentang di soal terakhir, maksudnya yang pertanyaannya itu adalah average variable cost. Kotaknya apa? Kotaknya adalah variable cost. Gitu kan? Berarti average variable cost adalah variable cost dibagi dengan Q. Itu. Gampang aja kayak gitu. Intinya kalau misal mau nyari average fixed cost, berarti fixed cost dibagi Q. Terus kalau misalnya intinya average kotak sama dengan kotak per Q aja, intinya kayak gitu. Nah, sekarang kita kerjain satu-satu dari atas. Di atas itu dia ada average cost atau ATC tadi ya, sama aja. Nah, AC itu, tadi kan kita udah tahu ya, caranya itu kotak per key. Berarti TC per key kan? TC per key. Nah, katanya AC-nya itu sebesar 15.000 di soal. Berarti 15.000 sama dengan TC per 7. Nah, terus karena kita cari tahu TC-nya, maka 7-nya kita pindahkan ke ruas kiri, tapi karena di sini bentuknya pembagian, maka jadi perkalian. Maka TC sama dengan 15.000 dikali 7, yaitu adalah 105.000. Berarti TC sama dengan 105.000. Terus lanjut ke data yang selanjutnya. Data yang selanjutnya itu adalah TC sama dengan FC ditambah VC gitu. Nah, FC-nya itu adalah 35.000, sedangkan TC-nya adalah 105.000. Maka 105.000 sama dengan 35.000 ditambah variable cost gitu. Maka variable cost-nya tinggal pindahin aja 35.000-nya ke sebelah kiri. Maka 105 dikurangi 35 yaitu adalah 70. Kalau misalnya kalian kecepatan nih ngitungnya, nanti tonton lagi aja ulang videonya, terus kerjain ulang juga, karena ini matematika, pasti kecepatan orang-orang untuk kerjain soal matematika beda-beda. FC-nya dari soal, nih, bentar aku highlight nih, fixed cost, ada di soal 35.000. Ini termasuk ke dalam materi produksi. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita udah dapet kan ini, 105.000 dikurangi 35.000 adalah 70.000, maka variable cost-nya adalah 70.000. Terus yang ditanya di soal adalah average variable cost-nya. Nah, average variable cost tadi, VC itu variable cost. Nah, berarti average variable cost sama dengan variable cost dibagi dengan Q. Nah, tinggal dimasukin aja tadi. Variable cost-nya adalah 70.000 dibagi dengan 7. Jadi 10.000 gitu. Kalau misalnya masih kurang paham, kalian kerjain sendiri, karena aku yakin ini hitungannya nggak terlalu susah, cuman emang berbelit-belit muter-muter ngerjainnya, jadi pelan-pelan aja nanti dikerjain ulang dan mungkin nonton lagi video ini gitu di YouTube-nya Bersinar. Kita lanjut aja ya. Nah, nomor ini juga menurut aku agak pusing. Sebenarnya nggak pusing juga sih, lebih ke banyak rumus yang dipakai. Banyak rumus yang dipakai. Nah, di sini tuh dia bilang, atau aku jawab dulu deh pertanyaan.
Kalau TC turunan itu masuknya biasanya ke mana ya, Kak? Kalau misalnya pakai turunan, itu ke MC, bener nih kata siapa nih, ya itu yang jawab, MC. Jadi kalau misalnya, ditanyanya itu marginal, pasti turunan. Kalau dia maunya marginal cost, berarti pakai turunannya dari total cost. Kalau mau MR atau marginal revenue, pasti turunan dari total revenue, gitu. Jadi itu sama aja sebenarnya. Intinya tadi, kalau misalnya kita mau carinya average, berarti tinggal kotak dibagi dengan key, gitu. Yang kita mau cari dibagi dengan key. Kalau kita mau nyarinya marginal, marginal itu tambahan, berarti kalau mau pakai marginal berarti bisa pakai turunan gitu. Atau bisa juga pakai delta. Itu nanti lagi lah ya bahasannya. Tapi intinya yang menjawab pertanyaan kamu itu tadi, kalau pakai turunan dia pasti nyarinya yang marginal. Nah, soal nomor 10 ini, di sini ada data keuangan PT Jaya Selalu tahun 2007. Di sini ada penjualan bersih, beban administrasi dan penjualan, laba sebelum pajak, persediaan awal, dan juga persediaan akhir. Ditanya di soal, itu pembelian bersihnya itu berapa? Gitu. Nah, sebelumnya, pembelian bersih sendiri itu rumusnya adalah pembelian ditambah biaya angkut, ditambah, bukan ditambah, dikurangi biaya retur, pembelian, dikurangi potongan pembelian, tapi kan itu datanya nggak ada di soal ini kan, nggak ada pembeliannya berapa, nggak ada biaya angkutnya berapa, berarti nggak bisa pakai rumus itu. Nah, berarti kita pakai rumus-rumus lainnya gitu. Nah, ini tuh makanya bikin ekonomi agak pusing, kadang pakai banyak rumus gitu, kayak di soal ini. Nah, di soal ini kita pakai 3 rumus. Yang pertama itu pakai rumus HPP, di mana rumus HPP itu persediaan barang dagang awal ditambah dengan pembelian bersih yang kita carinya nih, pembelian bersih, dikurangi eh, persediaan barang dagang akhir gitu. Itu HPP. Tapi masalahnya kita nggak bisa nyari pembelian bersih dari rumus ini. Kenapa? Karena kita nggak tahu HPP-nya berapa, kita nggak tahu persediaan barang dagang awal sama akhirnya udah ada, tapi HPP-nya kita nggak tahu berapa. Jadi belum dapat nih ya pembelian bersih. Berarti kita harus pakai rumus lain lagi untuk cari HPP. Nah, HPP itu bisa didapat nih dari laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurangi HPP gitu. Nah, tapi balik lagi, laba kotornya kita juga nggak tahu berapa, karena di soal adanya laba sebelum pajak, bukan laba kotor. Ini materi pendapatan nasional, kalau nggak salah. Iya, pendapatan nasional. Terus lanjut, enggak ding, ini akuntansi bagian terakhir, bagian laporannya, kalau nggak salah. Pokoknya bagian-bagian terakhir yang HPP gitu-gitu. Terus, laba kotornya kita nggak tahu, karena kita tahu di soalnya itu laba sebelum pajak, maka kita butuh lagi nih rumus yang lain, yaitu laba kotor. Laba kotor itu didapat dari laba tanpa pajak ditambah dengan beban, gitu. Kita kerjain dari paling bawah dulu, laba kotor. Laba kotor tadi rumusnya laba tanpa pajak ditambah beban. Kita kerjain nih dari soal. Di datanya ada data tanpa pajak atau laba sebelum, pajak itu 9,6. Terus ditambah dengan beban. Bebannya berapa? Beban administrasi dan penjualan 7,2. Kita tambahin 9,6 ditambah 7,2, yaitu adalah 16,8. Nah, 16,8 ini kita lanjut lagi ke yang atasnya lagi. Atasnya lagi itu ke laba kotor. Tadi kan kita udah dapat tuh laba kotornya itu adalah 16,8. 16,8 ini sama dengan penjualan bersih dikurangi HPP. Penjualan bersihnya udah kita tahu dari soal yang paling atas tuh 43,5. Berarti kita tulis 16,8 sama dengan 43,5 dikurangi HPP yang kita mau cari. Berarti tinggal pindah ruas, HPP-nya ke sebelah kiri, 16,8-nya ke sebelah kanan, berarti jadi minus. Jadi 43,5 dikurangi 16,8, yaitu 26,7. Itu HPP-nya. Dapat tuh HPP. Naik lagi ke atas, ke yang ditanya di soal. Kita mau cari pembelian bersih. Kita udah dapat nih HPP-nya. HPP-nya adalah 26,7. Berarti 26,7 sama dengan 11,5, yaitu adalah persediaan barang dagang awal yang ada di data, 11,5, ditambah dengan pembelian bersih yang kita cari, dikurangi dengan 14,25. Nah, ini salahnya aku typo. Bukan ditambah, tapi dikurang. Nah, sekarang kita hitung ya. Kalau misalnya
kita mau cari PB kan, berarti angka 11,5 dan 14,25-nya kita pindah ke kiri. Berarti jadinya 26,7 kita kurangi dengan 11.500. Terus kita tambah sama 14.250. Totalnya adalah 29.450. Jawabannya yang C, gitu. Nanti kalau misalnya masih bingung, tonton lagi videonya, latihan soal lagi, nanti lihat pembahasan ini lagi. Bakal ada di YouTube Bersinar dan juga ada di bio Twitternya Bersinar, gitu. Sekarang kita lanjut dulu ya, karena masih banyak soal lainnya, masih setengahnya lagi nih. Nah, nomor 11 ini lagi-lagi keluar dari 917 sampai sekarang keluar lagi nih nomor ini, soal ini maksudnya. Ini ngomongin tentang HPP. Nah, tadi kan kita udah sempat bahas ya di atas HPP, tapi kan bentuknya beda ya. Kalau yang di HPP di atas, dia langsung tuh persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan barang dagang akhir. Tapi kita nggak tahu pembelian bersihnya berapa gitu. Nah, pembelian bersih tadi seperti yang udah aku bilang juga, pembelian bersih itu didapat dari pembelian ditambah biaya angkut dikurangi retur pembelian dikurangi potongan pembelian. Jadi kalian fokusnya ke pembelian, bukan fokus ke penjualan. Kalau di datanya ada penjualan, langsung dicoret aja karena nggak harus dihitung. Kita lihat nih dari dari data yang ada. Di paling atas ada persediaan 1 Januari. Persediaan 1 Januari itu adalah awal periode, berarti persediaan barang dagang akhir. Aku highlight warna ungu, kenapa? Karena di rumusnya itu ditambahin. Jadi yang ditambahin aku warna ungu. Terus data kedua itu pembelian. Pembelian juga ditambahin juga dari rumus tersebut. Berarti 34-nya aku highlight warna ungu juga. Terus lanjut ke ketiga, retur pembelian. Retur pembelian di situ dikurangi. Ya, itu pembelian benar ya, berarti dikurangi. Aku highlight warna merah karena dikurangi. Terus ada potongan pembelian. Aku highlight warna merah juga karena dikurangi di rumusnya. Terus yang selanjutnya ada retur penjualan dan potongan penjualan. Itu nggak usah dihitung karena retur penjualan dan potongan penjualan nggak usah diperhatikan. Kita lagi ngerjainnya pembelian, jadi bukan penjualan. Dan yang terakhir, persediaan barang dagang akhir 31 Desember 2007 sebesar 9.300.000. Aku highlight warna merah juga karena dikurangi di rumusnya. Ya udah, yang warna ungu tinggal ditambah, yang warna merah tinggal dikurangi. Totalnya itu jadi 26,7. Yang di dalam kurung itu rumus pembelian bersih, iya benar. Itu aku jabarin lagi. Jadi sebenarnya rumus awalnya HPP sama dengan persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan barang dagang akhir. Tapi aku jabarin lagi, pembelian bersihnya itu adalah pembelian ditambah biaya angkut dikurangi retur pembelian dikurangi potongan pembelian. Gitu. Jadi fokusnya ke pembelian ya, bukan ke penjualan. Oke, semoga udah paham. Kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya. Nomor 12. Nah, nomor 12 ini juga termasuk yang mudah karena mungkin bisa pakai logika aja ya. Pernyataan atas, kegiatan perikanan laut merupakan kegiatan produksi di bidang agraris. Nah, ini tuh salah pernyataannya. Kenapa? Karena perikanan laut, namanya aja laut, harusnya bukan agraris dong. Laut itu adalah maritim. Jadi jawabannya itu ya harusnya perikanan laut itu maritim bukan agraris, sedangkan agraris itu yang pertanian gitu. Tapi kalau nggak salah bidang agraris juga perikanan darat kalau nggak salah ya. Jadi kayak misal tambak di darat, air tawar itu kalau nggak salah dia masuk ke bidang agraris juga kalau aku nggak salah ya. Tapi kalau misalnya fokusnya ke perikanan laut, berarti udah pasti maritim, bukan agraris. Jadi jawaban yang atas salah. Yang bawah, aktivitas ekstraktif adalah aktivitas yang dilakukan dalam mengambil sumber daya alam secara langsung dari alam tanpa adanya proses budidaya. Nah, ini juga benar. Kenapa? Karena ini tuh sebenarnya kaitannya bukan di materi ekonomi, tapi ada di materi industri di bab geografi gitu. Nah, di geografi itu dia ada 3 jenis industri. Pertama ada yang ekstraktif, yang ambil dari alam secara langsung. Terus juga ada yang non-ekstraktif. Nah, kalau yang non-ekstraktif itu yang diolah dulu gitu. Misalnya kita mau bikin kain, awalnya itu kan dari kapas dulu. Nah, kalau dari kapas berarti kita ngambil secara ekstraktif. Tapi kalau mau bikin kain kan harus dari benang. Berarti si kapasnya ini dipintal dulu dan lain-lain. Berarti itu melewati industri lain. Makanya dia nggak secara langsung diambil dari alam, dia termasuk ke dalam non-ekstraktif.
Yang terakhir itu fasilitatif. Kalau fasilitatif yang bentuknya jasa, kayak misalnya ke salon, terus juga misalnya apa namanya, pembantu rumah tangga gitu, itu kan jasa. Berarti dia termasuknya bukan dari alam maupun industri lain, tapi dia fasilitatif jasa. Jadi jawaban yang tepat adalah D, karena yang atasnya salah, yang bawahnya benar gitu. Jadi jawabannya D. Kita lanjut lagi ya. Nah, nomor selanjutnya ini ngomongin lagi nih tentang koefisien Gini yang tadi udah kita bahas di awal, sempat disinggung sedikit mengenai koefisien Gini. Nah, di sini dia bilang apabila koefisien Gini dari suatu pervalorance, berarti ngomongin tentang ketimpangan dan distribusi pendapatan di suatu negara adalah 0,05, maka dapat kita katakan bahwa di negara tersebut tidak terjadi ketimpangan. Pernyataan ini salah, kenapa? Karena masih ada 0,05 ketimpangannya. Berarti ya pasti ada tetap aja ada ketimpangan gitu, bukan tidak terjadi. Kalau tidak terjadi angkanya bukan 0,05 tapi 0 gitu. Makanya yang atas salah. Yang bawah koefisien koefisien gini mendekati 0, berarti pendapatannya semakin merata. Benar kan? Karena semakin mendekati 0, ketimpangannya semakin tidak ada. Gitu. Berarti pendapatannya semakin merata. Jadi jawaban yang paling tepat lagi adalah D, yang atasnya salah, yang bawahnya benar. Yang atas harusnya terjadi, walaupun mungkin kecil gitu, ketimpangannya hanya sekitar 0,05. Gitu. Lanjut lagi ke nomor 15. Nah, nomor 15 ini mengenai konsumsi yang kaitannya sama bunga deposito. Nah, kita harus tahu dulu bunga deposito itu apa. Bunga deposito adalah bunga yang kita dapatkan kalau kita menabung gitu. Jadi, kalau misalnya nih bunga depositonya tinggi misalnya, orang akan tertarik untuk menabung gitu. Karena bunganya besar gitu. Jadi, keuntungan untuk untungnya semakin besar. Orang akan tertarik untuk menabung gitu. Karena orang tertarik untuk menabung, otomatis alokasi untuk konsumsinya akan menurun gitu. Berarti konsumsi itu secara nggak langsung mungkin secara langsung dapat dipengaruhi oleh tingkat bunga deposito gitu. Mau secara langsung maupun tidak langsung pasti akan terpengaruhi gitu konsumsinya. Berarti yang atas itu benar. Nah, tapi yang bawah benar nggak kira-kira? Yang bawah itu jika tingkat bunga depositonya naik, maka deposito masyarakat akan cenderung naik. Maksudnya, jika bunga depositonya meningkat, maka orang akan menabung gitu, cenderung akan meningkat gitu tabungannya, benar gitu kan. Dan konsumsinya akan turun, benar, karena tadi alokasinya jadi lebih banyak untuk menabung dibandingin untuk konsumsi. Nah, ternyata pernyataan yang di bawah ini menjelaskan pernyataan yang di atas atau alasan dari yang di atas. Makanya jawabannya ini saling berhubungan atau A gitu. Gimana cara mastiin Kita pakai aja mengapa pernyataan satu karena pernyataan dua. Kita baca nih dari atas. Mengapa konsumsi dapat dipengaruhi oleh tingkat bunga deposito? Karena dengan meningkatnya bunga deposito, maka deposito meningkat dan juga konsumsinya akan menurun. Berarti yang bawah ini menjelaskan pernyataan yang di atas atau alasan dari pernyataan yang di atas. Makanya berkaitan. Jawabannya yang A gitu. Lanjut lagi ke nomor 15. Nomor 15 ini, secara matematis, hasil koefisien elastisitas permintaan adalah negatif. Nah, sebelumnya kita cari tahu dulu nih elastisitas. Elastisitas itu kan ada yang permintaan, ada yang penawaran gitu, ada yang silang, dan ada yang pendapatan gitu. Nah, kalau misalnya di soal ini, dia ngomongin tentang elastisitas permintaan. Nah, kita tahu dulu kan, kalau misalnya hukum dari permintaan sendiri, price naik, quantity turun. Hukumnya itu selalu seperti itu, price naik, quantity turun. Berarti hubungannya adalah negatif. Maka koefisiennya secara matematis akan negatif. Tapi di dalam elastisitas tidak dikenal namanya negatif. Jadi kalau misal nih, kita nemu angka koefisien elastisitasnya minus 0,2 misal. Berarti sebenarnya elastisitasnya itu sebesar 0,2, tapi dia termasuk ke dalam elastisitas permintaan gitu. Karena dia bentuknya negatif. Nah, tapi kalau misal kita dapat dari hasil matematis, kita dapat 0,2 positif gitu tandanya. Berarti ya angka koefisien elastisitasnya juga sama 0,2, tapi dia menunjukkan bahwa itu adalah
koefisien elastisitas penawaran karena hubungannya positif. Karena kan kalau hukum penawaran itu berbanding lurus, kalau price-nya naik, kuantitinya naik juga gitu. Makanya secara matematis itu emang benar elastisitas permintaan itu akan bernilai negatif. Walaupun nggak dikenal tanda negatif di dalam elastisitas atau dikenalnya mutlak gitu, udah pasti nggak negatif. Kayak yang atas benar. Yang bawah, perubahan variabel harga berbanding terbalik dengan perubahan variabel jumlah barang yang diminta. Benar kan di sini ngomongin variabel harga itu terbalik dengan jumlah barang. Price naik, quantity turun, itu hukum permintaan. Berarti yang bawah juga benar. Nah, ternyata yang bawah ini adalah alasan dari pernyataan yang di atas gitu. Atau menjelaskan pernyataan yang di atas kenapa bisa negatif gitu. Karena berbanding terbalik gitu. Jadi jawabannya yang A gitu. Bisa pakai juga tadi mengapa pernyataan 1 karena pernyataan 2. Mutlak itu tadi udah pasti positif gitu. Jadi misal kita dapat minus 0,5 sama 0,5 aja. Ini secara matematis itu yang ini itu permintaan, yang ini penawaran. Karena secara matematis ini negatif, ini positif, sesuai dengan hukumnya masing-masing gitu. Tapi di elastisitas itu mutlak gitu. Jadi secara koefisien elastisitas itu yang ini pun tetap yang angkanya tetap 0,5, minusnya nggak dibaca gitu. Yang ini juga tetap sama mutlak 0,5. Jadi mau negatif mau positif tetap dia angkanya sama gitu. Negatifnya itu hanya menunjukkan permintaannya doang gitu. Semoga paham ya. Kita lanjut lagi ke nomor 16. Dikit lagi nih. Nah, nomor 16 ini diminishing return, tadi udah sempat kita singgung juga di awal. Diminishing return ini adalah hukum yang menyatakan bahwa jika faktor produksi variabel ditambah secara terus-menerus, di sini ada kata-kata inputnya ditambah, sedangkan faktor produksi tetapnya tidak bertambah, gitu. Input yang lainnya nggak ditambah, maka jumlah produksinya akan semakin meningkat. Nah, di sini salahnya adalah semakin meningkat. Harusnya tadi kalau misalnya inputnya salah satu doang ditambahin, sedangkan yang tetapnya nggak ditambahin, harusnya tambahannya akan semakin menurun, bukan meningkat. Jadi jawabannya salah. Harusnya tambahan output menurun. Atas salah. Yang bawah, pada hukum diminishing return, faktor produksi tanah tergolong sebagai faktor tetap. Nah, tadi kan di faktor produksi itu ada 2 jenis kan, ada yang tetap, ada yang variabel. Kalau yang variabel berarti yang kayak bahan baku yang selalu berubah gitu ya. Terus kalau yang tetap itu tanah, terus mesin gitu, gedung gitu, misalnya pabriknya gitu, itu termasuk ke dalam faktor tetap. Nah, tanah ini termasuk ke dalam faktor tetap, makanya pernyataan bawah benar, yang atasnya salah. Jadi jawabannya adalah D, yang atas salah, yang bawah benar. Kita lanjut lagi. Nah, di sini udah lumayan spesifik nih ngomongin tentang opportunity cost. Nah, makanya aku bakal contohin simulasiin opportunity cost itu seperti apa. Di soal ini, seseorang menjadikan bangunan gedung miliknya sebagai kantor. Jadi dia punya aset itu gedung, tapi dia gunakan sebagai kantor gitu. Untuk perusahaannya. Tentunya pemilik gedung memiliki opportunity cost. Nah, opportunity cost-nya apa? Misalnya, nih aku udah bikin skemanya, contohnya itu kita punya aset gedung. Nih, kita punya gedung ya. Nah, pilihannya itu ada 3 nih misalnya. Ada A, ada B, dan ada C. Di sini yang A itu aku contohin sendiri, yaitu misalnya dia bikin toko, misalnya bikin swalayan, misalnya, atau bikin restoran dan lain gitu ya, misalnya bikin toko gitu contohnya. Yang kedua, misalnya dia sewain ke orang. Yang ketiga, dia bikin kantor. Nah, dari opsi A, B, C, dia pilih yang terakhir, yang kantor. Berarti opsi A dan opsi B itu akan menjadi opportunity cost-nya kan. Sekarang tinggal cari deh dari opsi ini kira-kira mana yang tepat. Opsi 1, kesempatan untuk disewakan. Benar kan? Karena ada kemungkinan pilihannya itu untuk disewain. Berarti opsi 1 benar. Opsi 2, harga jual gedung. Nah, harga jual gedung itu tidak termasuk ke dalam opportunity cost. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menjual gedungnya, asetnya udah bukan punya kita lagi gitu. Jadi bukan opportunity cost. Kalau opportunity cost tuh kita masih punya, tapi kita punya pilihan yang akhirnya kita pilih gitu. Misal nih contohnya, tadi kan kita pilih kantor ya. Nah, kalau misalnya kita pilih kantor, iya benar, opportunity cost-nya itu adalah disewain atau kita bisa mengorbankan sewa gitu ya. Tapi kan kalau kita sewain,
gedungnya tetap punya kita gitu, secara kepemilikan karena tidak kita jual gitu. Jadi intinya kalau opportunity cost harus tetap milik kita gitu, jangan dijual. Jadi dijual itu bukan opportunity cost. Jadi opsi 2 salah. Opsi 3 kesempatan untuk dibangun rumah atau apartemen. Nah, rumah atau apartemen juga dia termasuk dalam opportunity cost gitu, karena kan gedung itu bisa dijadikan rumah atau apartemen. Terus lanjut yang terakhir, biaya pemeliharaan gedung. Nah, itu enggak salah. Kenapa? Karena biaya pemeliharaan gedung mau dia digunakan sebagai kantor, mau digunakan sebagai disewakan, mau dijadikan toko, mau dijadikan rumah, mau dijadikan apartemen, mau dijadikan apapun, kita tetap harus membayar pemeliharaan. Makanya di sini di skemanya aku gambarin pemeliharaan itu adalah dampak dari kita memilih sesuatu. Jadi misal kita pilih kantor, pasti ada biaya pemeliharaannya, kita pilih sewa, pasti ada biaya pemeliharaannya. Jadi pemeliharaan ini bukan yang kita korbankan, tapi biaya yang pasti kita akan keluarkan gitu. Jadi yang biaya pemeliharaan itu kurang tepat, bukan opportunity cost-nya gitu. Tapi yang udah pasti dia akan keluarkan, mau dia gunakan sebagai apapun gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 1, 3, karena tadi opsi 2 itu dia bakal menjual, berarti udah nggak akan punya asetnya lagi. Opsi 4 itu udah pasti dia gunakan biaya pemeliharaan itu. Belum tentu mau dia pakai kantor jadi nggak pakai pemeliharaan, mau dia pakai sewa berarti nggak jadi pemeliharaan gitu. Semoga nggak bingung. Intinya kalau pemeliharaan itu mau bentuknya kayak gimana digunakannya pasti tetap ngeluarin gitu. Lanjut ke 3 nomor terakhir. Nomor 18 ini ada pemerataan distribusi lagi nih. Masih tentang tadi koefisien Gini, kurva Lorenz dan lain-lain. Tapi di sini lebih ke bentuk nyatanya, kira-kira gimana upayanya untuk meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan gitu. Kira-kira caranya kayak gimana? Kita lihat nih dari opsi. Opsi 1, ada kebijakan raskin atau beras untuk orang miskin. Ini benar. Kenapa? Karena kalau misalnya ada kebijakan raskin, orang yang mungkin kurang secara ekonomi, dia bisa beli beras yang sama dengan orang yang uh, ekonominya lebih baik gitu. Jadi karena dia harganya lebih murah gitu si beras raskin ini. Jadi walaupun misal harga beras secara umum 10.000, karena ada beras raskin misalnya harganya 5.000 gitu setengahnya, berarti dia tetap bisa makan gitu karena ada beras raskin. Dia akan meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan. Yang kedua, ada memberlakukan pajak penghasilan yang sifatnya progresif. Nah, pajak penghasilan itu sebenarnya ada banyak jenisnya, salah satunya itu adalah progresif. Kalau misalnya progresif, itu tuh persentase pajaknya akan semakin meningkat kalau misalnya pendapatannya meningkat. Contohnya nih ya, contohnya. Misalnya ada orang yang pendapatannya 10 juta. Kalau misalnya dia pendapatannya 10 juta, dia kena pajak 5% misalnya. Secara persentase ya, 5%. Tapi kalau misalnya naik nih gajinya jadi 10 kali lipat gitu, tadi 10 juta jadi 100 juta gitu. 100 juta persentasenya misalnya jadi 10%, jadi 2 kali lipatnya gitu misalnya. Nah, berarti di sini dia pajak penghasilnya progresif. Semakin tinggi orang punya pendapatan, semakin banyak juga yang harus dia bayarkan gitu pajaknya. Nah, di sini semakin tinggi itu dia akan bisa membantu pemerataan distribusi. Makanya pemberlakuan pajak penghasilan progresif akan membantu pemerataan distribusi pendapatan. Jadi jawaban 2 juga benar. Jawaban 3, subsidi BBM. Itu udah pasti ya, namanya juga subsidi. Dia akan memberikan pemerataan distribusi pendapatan. Mau subsidi BBM, mau subsidi bahan baku, mau subsidi apapun yang namanya subsidi itu akan menguntungkan gitu untuk pemerataan distribusi. Yang terakhir, penjaminan pemerintah atas KUR atau kredit usaha rakyat. Nah, ini juga benar. Kenapa? Karena kredit usaha rakyat ini contohnya itu adalah pemerintah ngasih kredit gitu, ngasih uang pinjaman untuk digunakan sebagai usaha untuk rakyatnya gitu. Misalnya bikin warung, bikin uh, jualan makanan atau apapun gitu. Terus juga koperasi gitu. Itu kan sebagai usaha rakyat gitu. Nah, di sini berarti untuk meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan juga. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 1, 2, 3, 4 atau opsi E. Pemerataan distribusi pendapatan itu gimana ya? Kayak kebijakan raskin itu pendapatannya dari mana? Kak, nggak paham. Iya, jadi itu gini, kalau misalnya beras raskin kan itu misal ya, uh, orang yang gajinya 10 juta, dia nggak bisa beli beras raskin karena beras raskin ini harganya itu lebih murah. Misalnya tadi yang aku bilang, harga beras raskin misalnya 5 juta, 5 juta, 5.000 gitu ya sekilonya. Nah, cuman bisa dibeli untuk orang-orang yang mungkin pendapatannya
harian gitu misalnya, atau buruh pabrik gitu, atau misalnya, yang gajinya nggak tetap gitu, misalnya honorer dan lain-lain, itu kan di situ ada pemerataan distribusi. Nah, buat orang-orang yang mungkin punya pendapatan tetap di atas, eee, UMR misalnya di atas, beda-beda ya tiap wilayah, misalnya di atas 2,5 juta gitu, dia nggak harus beli beras raskin, dia bisa beli harga beras yang biasa gitu. Nah, di situ ada upaya untuk meningkatkan pemerataan distribusinya pendapatannya gitu. Iya, ke orang yang kurang mampu. Jadi intinya tadi, subsidi BBM pun kan untuk yang tidak mampu gitu. Jadi kalau misalnya subsidi BBM-nya ini digunakan untuk orang yang punya pendapatan tetap, terus di atas UMR, apalagi di atas 5 juta gitu, itu kan berarti nggak tepat kan. Nah, tapi kalau subsidi BBM-nya untuk yang, misalnya, ojol gitu, ojek online, itu kan mereka butuh gitu subsidi BBM untuk meningkatkan pemerataan distribusi pendapatannya gitu. Makanya, eee yang dari 1, 2, 3, 4 ini termasuk semuanya, gitu. Jadi ini semuanya dikhususkan untuk, eee, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil gitu intinya. Kita lanjut ke nomor 19, di sini ada keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar suatu komoditas digambarkan oleh grafik di mana P adalah bla 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 gitu ya. Yang ditanya yang benarnya, pernyataan yang benar dari opsi 1 sampai opsi 4. Kita lihat dulu nih dari kurvanya. Nah, di sini itu ada kurva, supply atau penawaran yang dari kiri bawah ke kanan atas, di sini udah aku tulis S, dan juga ada kurva demand atau permintaan dari kiri atas ke kanan bawah, di sini ada D, udah aku gambar juga. Kurva 1 adalah D, kurva 2 adalah S. Kurva 1 adalah permintaan, kurva 2 adalah penawaran. Kita cek dulu nih di opsi, kira-kira udah ada belum yang benar. Opsi 1, fungsi penawaran digambarkan oleh garis 2, benar kan? Garis 2 itu adalah supply atau penawaran, berarti benar. Terus opsi 2, jika pemerintah mengenakan cukai, cukai itu pajak ya, terhadap komoditas tersebut, maka kuantitas barang keseimbangan setelah dikenakan cukai lebih kecil dari QE. Nah, ini kan agak bingung ya, kita harus gambar nih dari kurvanya, kira-kira perubahannya bakal kayak gimana. Nah, di sini dia pemerintah mengenakan cukai atau mengenakan pajak. Pajak itu akan berdampak pada, produsen, bukan berdampak pada konsumen ya, penggunaan cukai gitu. Nah, kalau misalnya pemerintah mengenakan pajak atau mengenakan cukai terhadap suatu komoditas, itu akan menggeser kurva supply-nya atau kurva penawarannya ke sebelah kiri. Di sini aku gambarin S2 itu sebelah kiri, yang warna kuning ini garisnya. Nah, sekarang kita gambar ini, kira-kira perubahannya kayak gimana titiknya. Di sini tadi titik, equilibrium-nya atau titik keseimbangan pasarnya di sini kan, atau nih, yang itu kan. Nah, setelah geser ke sebelah kiri, titiknya jadinya di sini. Kenapa jadi naik? Kalian lihat aja titik potongnya. Jadi sebelumnya kan di sini titik potong dari ini dan ini, di sini kan titik potongnya. Nah, setelah berubah, titik potongnya dari ini sama ini jadi di sini, gitu. Jadi naik gitu ya, si titik potongnya. Nah, setelah di sini kita tarik garis ke sebelah kiri, ke sebelah kiri dan ke bawah. Kalau sebelah kiri berarti dia menunjukkan peningkatan, price dari equilibrium-nya gitu, dia meningkat gitu karena dia ke atas. Sedangkan key equilibrium-nya itu gesernya ke kiri yang ini, berarti dia mengalami penurunan, berarti kuantitinya mengalami penurunan, price-nya mengalami peningkatan. Tinggal cek di opsi. Di opsi dia bilang QE-nya akan lebih kecil, benar kan? Karena gesernya ke kiri tadi QE-nya yang ini. Berarti akan semakin kecil, benar. Opsi 3, garis kedua akan bergeser ke atas jika dikenakan pajak. Tadi dikenakan pajak gesernya kemana? Kiri atas kan, ke sana. Berarti benar dong gesernya ke atas. Garis 2 akan bergeser ke kiri atas gitu, jika dikenakan pajak per unit. Seperti yang ada di opsi 2 tadi, cukai dan pajak itu sama aja. Yang terakhir, harga keseimbangannya setelah dikenakan cukai akan meningkat. Kita lihat lagi tadi harga keseimbangannya meningkat kan di sini. Berarti jawaban yang 4 juga benar. Jadi dari opsi 1 sampai opsi 4 itu benar semua, yaitu adalah E.
Jadi intinya kalau misalnya kita dapat soal keseimbangan pasar, terus ada perubahan nih, ada perubahan cukai atau misalnya ada perubahan subsidi atau misalnya kalau dari kurva permintaan ada perubahan pendapatan, perubahan selera gitu. Kita langsung gambarin aja dulu karena nggak bisa dikira-kira. Nah, nggak bisa, penawaran P naik, Q naik, karena di sini itu bukan penawaran, tapi di sini, eee, price equilibrium, keseimbangan gitu. Jadi nggak bisa pakai hukum permintaan kah atau pakai hukum penawaran kah, nggak bisa. Jadi harus digambarin kayak gini, kalau cukai dia itu akan merugikan produsen, makanya gesernya ke kiri, tinggal digambarin perubahannya kira-kira price equilibrium-nya kemana, quantity equilibrium-nya kemana. Jadi nggak bisa pakai hukum penawaran gitu, walaupun di sini mempengaruhinya ke penawaran. Jadi harus digambar di kurva keseimbangan pasarnya. Karena di sini ngomonginnya keseimbangan pasar. Kita lanjut lagi ya ke nomor terakhir nih. Nah, nomor terakhir ini persamaan-persamaan berikut yang merupakan fungsi penawaran. Nah, ini juga gampang. Nah, ini yang tadi salah Nicholas Dastin bilang. Penawaran tadi P naik, Q naik gitu. Hanya kita cari aja hubungan P sama dengan Q itu harus sama-sama positif. Harus P sama dengan Q ya, harus berbeda ruas gitu. Nggak boleh P sama Q-nya di satu ruas yang sama gitu ya, harus berbeda, harus P sama dengan Q. Kita lihat nih dari opsi 1. Opsi 1, P sama dengan min 120 Q tambah 20. Di sini P sama dengan Q, benar gitu. Tapi P-nya positif, Q-nya negatif. Harusnya di sini bukan fungsi penawaran, tapi fungsi permintaan gitu. Jadi pernyataan 1 salah. Pernyataan 2, di sini ada 30P min 90Q min 70 sama dengan 0. Di sini sama dengan 0, berarti belum ada yang P sama dengan Q-nya kan. Kita pindahin ruas gitu. Misal kita pindahin min 90 Q-nya ke sebelah kanan, berarti jadinya 30P dikurangi 70Q sama dengan 90Q. Di sini kita bisa lihat 30P dan 90Q sama-sama positif atau berbanding lurus. Berarti jawabannya benar gitu, penawaran berarti dia. Terus kalau misalnya ya, contoh banget nih, ini benar-benar contoh. Kalau misalnya tadi kan yang kita pindahin itu adalah 90 Ki. Kita pindahin coba yang 30 Ki-nya. Jadi min 70. Min 70 min 90 Ki sama dengan min 30 P. Nah, ini kira-kira termasuk ke dalam permintaan atau penawaran? Salah, ini masuknya ke penawaran. Kenapa? Karena kita jangan lihat tandanya negatif atau positif, tapi kita lihat tandanya sama atau enggak, berbanding lurus atau berbanding terbalik. Nah, di sini walaupun tandanya negatif, tapi di sini sama-sama negatif, makanya di sini adalah fungsi penawaran gitu. Iya, sebenarnya sama aja, tinggal dibagiin min juga kan hasilnya jadi 30P min 70 tambah 90Q gitu. Jadi itu tinggal pindah ruas doang. Nah ini kalian harus perhatiin intinya kalau misalnya walaupun min P sama dengan min Q itu sama-sama penawaran, harus tandanya harus sama. Atau boleh juga plus P sama dengan plus Q, itu juga boleh. Pokoknya tandanya harus sama gitu. Kalau yang permintaan harus berbanding terbalik, min P sama dengan Q atau P sama dengan min Q gitu. Tandanya berbeda, berarti itu permintaan gitu. Sekarang kita lanjut ya ke opsi ketiga. Opsi ketiga ini 2P tambah 20Q sama dengan 20. Nah, di sini tuh belum P sama dengan Q. Kita pindahin ruas. 2P sama dengan 20 dikurangi 20Q. 2P dan 20 Q-nya beda tanda. Berarti di sini permintaan. Karena 2P-nya itu adalah positif, min 20 Q-nya negatif. Jadi jangan sampai, nih lihat dari sini doang, lihat dari pernyataan ini doang, oh ini tandanya sama nih, P sama Q-nya sama-sama positif, salah gitu. Karena harusnya harus sama dengan, harus 2P sama dengan min 20 Q, dan seterusnya gitu. Intinya harus beda ruas gitu. Di sini P-nya positif, min 20 Q-nya negatif gitu. Jadi 3 salah. Dan yang terakhir, min 3P tambah 12 Q sama dengan 30. Pindahin lagi salah satunya. Misalnya min 3P-nya kita pindahin ke kanan, berarti jadi 12 Q sama dengan 30 ditambah 3P. Berarti yang Q-nya adalah 12 positif, berarti yang P-nya juga 3, berarti positif. Berarti jawabannya
penawaran juga, makanya jawabannya benar. Kalau kita mau ganti juga nih, misal pindah ruasnya yang 12 Ki yang kita pindahin. Jadinya min 3P sama dengan 30 min 12 Ki. Ini juga masih sama aja penawaran karena tandanya sama-sama negatif atau sama-sama sama gitu tandanya, bukan berbanding terbalik. Oh, kalau permintaan juga harus beda ruas. Iya, harus beda ruas. Pokoknya mau permintaan, mau penawaran, harus beda ruas. Kalau permintaan berarti harus berbanding terbalik, harus negatif dan positif, atau positif dan negatif. Kalau penawaran harus positif dan positif, atau negatif dengan negatif. Kalau sama-sama minus juga termasuk, iya, termasuk ke dalam penawaran, karena tandanya sama. Kalau P dan Q-nya berbanding terbalik, fungsinya berarti permintaan. Iya, benar. Kalau berbanding terbalik berarti permintaan. Kalau tandanya minus sama plus. Tapi harus sama dengan ya tadi, harus P sama dengan Q. Oke. Kalian coba deh kalau misalnya mau mau cari perbedaan-perbedaan nih, gimana mungkin masih kebalik-balik yang mana permintaan, mana penawaran, coba cari di Google contoh fungsi permintaan penawaran, biasanya suka ada tuh banyak latihan soal ngebedain fungsi-fungsi permintaan sama penawaran gitu. Nah, di situ kalian bisa coba-coba bedain yang mana yang permintaan, mana yang penawaran, semakin sering latihan, semakin biasa lihat tandanya gitu. Jadi nggak bisa kekecoh lagi. Kalau tadi kan bisa aja kalau nggak fokus ini bisa dianggap benar gitu opsi 3 karena sama-sama positif gitu. Ternyata pas dipindahin dulu sama dengan gitu. Uh, Soal simak sama SBM, kalau ada pertanyaan boleh di chat aja. Uh, Soal simak sama SBM kira-kira sama nggak? Sebenarnya secara keseluruhan materinya itu hampir sama. Cuman untuk simak itu biasanya lebih mendalam, terus juga ada contoh-contoh kasus yang lebih spesifik kayak tadi misalnya kebijakan Gunting Syarifuddin itu kan berarti lebih ke penerapan secara langsung gitu. Terus juga misalnya tadi gimana caranya upaya pemerataan distribusi itu juga secara langsung, jadi lebih spesifik gitu. Nah kalau disimak itu biasanya materinya lebih dalam gitu, lebih mikir dibandingin soal SBM. Tapi kalau misalnya secara keseluruhan itu sama-sama aja. Tapi saran dari aku lebih baik latihan soal simak. Kenapa? Karena soal simak tadi lebih sulit tingkat kesulitannya. Jadi kalau bisa ngerjain soal simak, kemungkinan besar bisa ngerjain soal SBM. Kak, kalau permintaan tetap harus P sama dengan Q, iya benar. Kak bisa ulang deposito, oke. Bunga deposito intinya adalah uh, bunga atau keuntungan bunga gitu ya, laba bunga yang kita dapetin kalau kita nabung. Nah, kalau misal nih laba bunganya tinggi di bank, kita pasti pengennya nabung kan? Kenapa? Karena bakal lebih untung kalau kita nabung gitu. Makanya kalau bunga depositonya meningkat, depositonya akan meningkat gitu. Nah, kalau deposito atau biaya alokasi kita buat menabung lebih tinggi, maka alokasi untuk konsumsi akan menurun gitu. Jadi pasti ada hubungannya. Oke, buat teman-teman semua boleh isi survei bersinar sama ulasan. Buat teman-teman dari teman-teman bersinar boleh tolong dikasih nggak linknya di chat. Kamu tanya kalau pajak progresif pertambahannya tuh persen pajaknya atau harga pajak, bukan harga pajak persen. Jadi kalau progresif pasti persen gitu. Persentase pajaknya yang meningkat. Oke, kalau ada pertanyaan lagi boleh banget ditanyain di chat aja. Terus kalau misalnya ada yang mau on cam buat kita dokumentasi boleh banget. Pembahasan lebih pembahasannya lagi bisa kalian tonton di YouTube-nya Bersinar, mungkin besok atau lusa. Terus kalau mau yang coret-coretnya bisa ada di link yang ada di bio Twitter Bersinar. Pasti kalau ada yang mau on cam boleh banget on cam. Aku tungguin ya. Buat yang baru linjur belajar dari materi apa, yang dasar aja dulu kayak tadi permintaan penawaran, terus juga ilmu ekonomi yang singkat-singkat dulu, jangan langsung kayak ke akuntansi, itu kan agak berat. Ada di YouTube kok, coret-coretnya ada di uh, Twitter-nya Bersinar, di bio Twitter. Nomor 16, tadi faktor tetap selain tanah sama gedung bisa mesin, bisa
tanah bukan tanah ya, jangan tanah lagi, kebun, lahan-lahan kalau misalnya pertanian itu tanah, termasuk ke dalam, tetap juga gitu. Oke, ada lagi yang mau on cam? Oke, aku tungguin bentar lagi ya. Siapa tahu masih ada yang mau on cam. Aku hitung mundur dulu, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita foto sekarang. Senyum ya semuanya, yang ganteng, yang cantik. 3, 2, 1. Oke, udah fotonya. Terima kasih ya semuanya udah datang. Semoga ilmunya bermanfaat dan berguna buat persiapan kalian. Kalau misalnya mungkin kurang-kurang mohon dimaafin. Terus buat selanjutnya kita udah move on dari tahun 2009 ke 2010. Kalau misalnya kalian mau ngerjain dulu nih soalnya bisa diakses lewat bit.ly/soal bersinar yang tahun 2010. Buat tahu kodenya ada di jadwal mingguan bersinar juga, bisa dicek di Twitter atau di Instagram Bersinar, kodenya berapa, nanti bisa latihan soal dulu biar nanti pas kelas bisa lebih paham. Jadi nggak kaget-kaget banget gitu. Terima kasih ya yang udah datang. Ini adminnya siapa ya? Boleh di-end aja meetingnya, tolong, kan udah beres. Thank you ya, izin leave.